Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarto. Saya adalah dosen untuk pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Dimana sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menjelaskan bagaimana rules kita dalam pembelajaran kita agar apa yang kita lakukan menghasilkan output yang kita mau. Yang pertama ada kehadiran tugas UTS dan UAS. Dari keempat rules ini kalian harus mengikuti semua. Jika salah satu ada yang tidak kalian ikutin, segera koordinasi dengan saya agar keempat ini bisa dapat kalian ikutin. Jika salah satu tidak kalian ikutin, saya pastikan nilai kalian akan E dan bisa mengulang di semester berikutnya. Baik, ini goal setting kita untuk mulai di pembelajaran yang pertama. Mahasiswa memahami metode analisis baik kuantitatif atau kualitatif yang dilakukan secara analisis makroekonomi baik secara nasional ataupun global. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan struktur dasar ekonomi. Sedikit menjelaskan tentang definisi dari makroekonomi. Mahasiswa bisa mengakses sendiri di internet bagaimana definisi dari makroekonomi. Cuma secara singkat saya jelaskan, makroekonomi adalah peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi yang terjadi secara keseluruhan atau yang bisa disebut dengan agregatif. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Apa sih yang ada di ekonomi makro? Kita rangkum menjadi 3, yaitu tingkat pendapatan atau produksi nasional. Yang kedua adalah kesempatan kerja, yang sering kita dengar pengangguran. Yang ketiga adalah perubahan harga. Selanjutnya, ekonomi sektor kita ada 4 untuk mempermudah kita belajar, yaitu rumah tangga, perusahaan, sektor pemerintah, dan luar negeri. Di sini menjelaskan bagaimana hubungan antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ini adalah teori dari ekonomi yang didominasi oleh 2 ilmuwan. Yang pertama adalah Profesor Adam Smith, mengembangkan teori ekonomi klasik. Secara garis besar, ekonomi klasik ini mengelola ekonomi secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Sedangkan yang kedua adalah Profesor Keyneson. Beliau meneliti atau memberikan penelitian mengelola ekonomi mengandalkan berdasarkan penanam modal dengan ikut campur pemerintah secara langsung. Pemerintah di sini ikut secara langsung dalam mengelola suatu ekonomi, memberikan kebijakan, menentukan dan mengarahkan untuk perekonomian yang lebih baik. Oke, di sini ada 2. Ya, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah variabel dari ekonomi. Kita sederhanakan menjadi 4 variabel ya. Yang pertama adalah hubungan perilaku. Jika kita bicara dengan hubungan perilaku, kita pasti tidak jauh dengan konsumsi dan pendapatan. Berapa pendapatan yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita. GDP pasti, hubungan identitas, hubungan teknologi, dan hubungan kelembagaan. Hubungan teknologi bisa dicontohkan adalah reaksi biaya total, di mana jumlah biaya yang dikeluarkan dari hasil suatu produksi. Untuk kelembagaan, ini pasti terjadi karena pengaruh dari tindakan suatu lembaga. Oke. Di sini kita sebelum ke long term, kita balik lagi ke short term problem dari ekonomi makro.
Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Inflasi bisa kita sebut dengan perubahan harga, nilai, suku bunga, dan lain-lain. Bukan suku bunga, tapi nilai mata uang, inflasi. Ini ada perubahan secara signifikan dari inflasi itu sendiri. Pengangguran yang kita sebut dari berapa jumlah yang ada pekerjaan bisa memenuhi dari jumlah dari penduduk yang ada. Ketimpangan neraca pembayaran ini lebih ke berapa kemampuan kita untuk membayar hutang, pasti ya, antara aset dengan kewajiban itu harus sebanding, balance ya. Selanjutnya adalah long term dari ekonomi makro. Ini masalah kita secara jangka panjang, yaitu adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali ini menjadi salah satu masalah karena contohnya adalah dari tanah yang kita punya atau bumi yang kita punya tidak bertambah. Tetapi jumlah penduduk kita jika tidak diatur, tidak dikendalikan dan semakin tinggi, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dari penduduk kita atau masyarakat. Kita butuh tempat tinggal, kita butuh pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas dari produksi. Ya, ini berhubungan dengan konsumsi pastinya. Berapa yang kita produksi untuk mencukupi konsumsi baik nasional ataupun luar negeri. Gitu ya. Maksudnya adalah kita bisa impor atau ekspor. Nah, itu salah satunya, salah satu indikator dari peningkatan kapasitas produksi gitu ya. Kita keputusan apa yang harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah ekonomi makro policy atau yang kita sebut sebagai kebijakan ekonomi makro. Banyak kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah. Secara garis besar kebijakannya itu seperti kebijakan dari kerjasama dari pemerintah sebagai regulatornya. Contohnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter gitu ya. Itu adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh Bank Indonesia sebagai regulator uang kita. Ini tujuannya apa? Ini ada banyak tujuannya yang harus dicapai, adalah tingkat kesempatan kerja, kapasitas produksi, tingkat pendapatan, keadaan perekonomian yang stabil, neraca pembayaran luar negeri yang seimbang, distribusi pendapatan yang merata. Nah, ini adalah impact dari policy yang dikeluarkan oleh pemerintah. Impact-nya adalah menjadi suatu hal yang baik. Setelah ini mahasiswa setelah mengikuti materi ini, mahasiswa wajib untuk kembali ke e-learning kita, ke forum diskusi kita untuk menjawab atau untuk berdiskusi dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan. Yang pertama adalah perbedaan dari makro dan mikro. Kalian tentu sudah belajar mikro sebelumnya. Minta dijelaskan bagaimana perbedaannya, baik dari ruang lingkup dan lain-lain. Terus yang kedua adalah berdasarkan ruang lingkup makro, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi presiden pada masa pandemi sekarang ini. Gitu. Pendapat Anda saya lebih hargain jika kalian tanpa copy paste dari internet, gitu ya. Saya lebih menghargain. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Kita kembali ke forum diskusi kita di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.